tentunya kalau sumbernya lebih murah, artinya pendapatan mereka juga meningkat, terutama kami juga sebagai lembaga koperasi sangat terbantu sekali dengan adanya program pemerintah atau khususnya LPDB, Pak. KSP Mekarsari. Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Mekarsari didirikan pada tanggal 12 Juni 2009. Menurut data terakhir, jumlah anggota KSP Mekarsari mencapai 6.898 anggota. KSP Mekarsari awalnya berdomisili di Cilengsi, Bogor. Dengan semakin berkembangnya usaha, kemudian KSP Mekarsari pindah dan saat ini berdomisili di Duren Sawit, Jakarta Timur yang merupakan kantor pusat. Selain itu, koperasi juga memiliki 17 kantor cabang yang tersebar di 6 provinsi di Pulau Jawa. KSP Mekarsari saat ini memiliki karyawan sebanyak 103 orang dengan pengurus sebanyak 3 orang. Pelayanan yang diberikan kepada anggota adalah simpan pinjam. KSP Mekarsari telah mendapatkan pinjaman dana bergulir LPDB KUMKM sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 2012, 2014, dan 2021. Bagaimana LPDB KUMKM di mata mereka? Inilah apa kata mereka. Ya, kita bergabung dengan LPDB sejak tahun 2011. Karena pada saat itu memang kita sangat butuh dukungan juga ya, karena biasanya kalau kita koperasi itu belum ada stimulus dari kementerian waktu itu. Jadi disarankan itu coba dengan LPDB, akhirnya kami mendapat info, Pak. Ya, akhirnya kita juga karena arahnya juga sektor produktif, ya kami bisa bermitra dengan LPDB. Kalau untuk sekarang sih memang ya, karena apalagi pandemi ya, pandemi itu di mana kebutuhan meningkat, kita belum maksimal, karena kalau kita butuh dana LPDB kan masih pakai persyaratan, artinya harus ada fixed asset. Itu jadi kesulitan kita tuh memang harusnya ya ada stimulus lah ya, artinya melihat secara utuh bahwa kebutuhan ini harusnya bisa juga paralel langsung dengan mitra-mitra anggota kita. Artinya masih banyak membutuhkan, tapi kita punya kesempatan terbatas. Ya, karena kita juga lembaga koperasi ya, tentunya kita dari institusi Kementerian Koperasi. Jadi beberapa yang diperlukan ada LPDB sebagai dana murah, tapi untuk produktif gitu ya. Ya, artinya setelah dari mitra LPDB, ya banyak sih program-program LPDB, ya memang bukan hanya permintaan untuk seperti kita aja, jadi banyak hal yang perlu kami kembangkan dengan program LPDB tersebut. Salah contoh adalah bahwa tujuan sebenarnya dengan ada dana murah itu untuk menaikkan kehidupan masyarakat dengan selisih pendapatan yang lebih bagus, Pak. Ya. Sebenarnya itu program yang di luar kebiasaan kita ya, artinya itu bagi kami antusias benar sebenarnya. Ya, cuman memang ya, dalam menjalankan itu mungkin persyaratan juga mengikuti ya. Tentunya mengenai persyaratan mungkin kita ya sesuaikan kemampuan kita juga lah ya, karena kita kan jangan nanti murah tapi ada kesulitan dalam mendapatkannya, karena kita lembaganya Kementerian Koperasi, kecuali memang edukasinya dari awal sudah terbentuk. Tapi nggak apa-apa, Pak, karena itu suatu yang baru, tapi mau tidak mau kita harus siap juga, Pak. Sangat banyak ya, terutama lagi-lagi urusannya masalah pendapatan yang lebih bagus. Tentunya kalau sumbernya lebih murah, artinya pendapatan mereka juga meningkat, terutama kami juga sebagai lembaga koperasi sangat terbantu sekali dengan adanya program pemerintah atau khususnya LPDB, Pak.
mudah-mudahan LPDB adalah salah satu nanti supaya koperasi itu bisa salah satu masuk dalam dunia internasional atau tingkat global Pak ya. Yang selama ini kita hanya di nasional, kapan kita bicara multinasional kan gitu. Ini juga persaingan era sekarang kan sudah persaingan global ya. Tentunya koperasi kita belum ada yang saya lihat masuk, baru sedikit ya yang bisa masuk tingkat global. Dengan adanya nanti program LPDB ini, mungkin kami juga salah satunya bisa masuk Pak. Ya, kalau nanti ada dari program untuk LPDB untuk peningkatan kita bersaing di dunia internasional. Itu salah satu harapan kami dan saya sendiri pribadi Pak. Terima kasih LPDB KUMKM, untung ada LPDB.